Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa KM5 Channel yang berbahagia, Alhamdulillah bertemu kembali dalam pengajian kitab Al-Kawakibul Lama'ah pada episode yang selanjutnya. Terima kasih telah tetap mendoakan kami untuk tetap istiqomah dalam pengajian kali ini. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semua amal perbuatan kita, baik puasa ataupun yang lainnya, di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya akan kami lanjutkan pengajian Al-Kawakibul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faqad qala Ibnu Subki fi kitabihi Mu'idin Ni'am wa Mubidin Niqam. Faqad qala maka teman-teman dawuh sapa Ibnu Subki, Imam Ibnu Subki, fi kitabihi ing dalam kitabe Ibnu Subki Mu'idin Ni'am wa Mubidin Niqam. Al-muhadditsu ing dawuh al-muhaddits. Al-muhadditsu utawi muhaddits iku man wong arafa kang weruh sapa man al-asanida ing pira-pira sanad wal ilalalan ing pira-pira ilat wa asma ar-rijali lan pira-pira jenenge pira-pira rawi wal alilan munggahe riwayat wa nazili lan mudune riwayat wa hafidzolan apa sapa man ma'adzalika sertane mengkono-mengkono madzukir jumlatan ing sak jumlah mustaksaratan kang akeh kang den wilang akeh minal mutuni saking pira-pira matane hadis. Wasami alan krungu sapa man al-kutuba lan ngrungokake sapa man al-kutuba ing pira-pira kitab as-sittata kang 6. Wa musnadal imami Ahmad lan musnade Imam Ahmad wa sunanal Baihaqiyya lan pira-pira kitab hadise Imam al-Baihaqi wa mu'jamat Tabrani lan kitab mu'jami Imam at-Tabrani wa dhamma lan ngumpulake sapa man ila hadzal qadri maring ikilah pangkat alfa juz'in ing 1000 juz minal ajza'i saking pira-pira juz al haditsiyati kang bangsa hadis. Kana ono apa alfa juz'in minal ajza'il haditsiyah. Oh masyaallah, kana ono apa zalika mungkunu alfa juz'in minal ajza'il haditsiyah. Iku aqalla darajatihi pira-pira iku aqalla darajatihi luwih didike pira-pira derajate muhaddits. Fa idza samia moko ari kalane krungu sapa maing barang zakarnahu kang nutur ingsun ing wa daro lan mubeng sapa man ala syuyukhi ing atase pira-pira guru ing atase pira-pira syekh. Wa katabalan nulis sapa man abtiba kok ing pirang-pirang lapis wa takallama lan ngucap sapa man guneman sapa man fil ilali ing dalem pira-pira ilat wal wafayati lan pira-pira nuhoni wal asani dilan pira-pira sanad udda moko den wilang sapa man fi awali darajatil muhadditsina ing dalem kawitane pira-pira derajate pira-pira ahli hadis. Sumayasi dunuli nambahi sapa Allah Ta'ala man wong sya'akan kersa sapa man nambahi maing barang sya'akan kersa sapa. Menurut Imam Ibnu Subki di dalam kitabnya Mu'idin Ni'am wa Mubidin Niqam, muhaddis itu adalah satu orang yang mengenal sanad, orang yang mengenal beberapa macam sanad, mengenal beraneka macam ragam sanad, mengenal sanad-sanad yang banyak, mengenal ilat atau tahu terhadap ilat-ilat hadis, tahu terhadap nama-nama rawi, tahu naik turunnya hadis, naik turunnya riwayat, ini ali, ini nazil, jadi mengetahui kapasitasnya sampai situ, dan menghafal
jumlah yang banyak dari matan-matan hadis. Selain itu, dia juga pernah mendengar kitab sittah, mendengar isinya kutubus sittah. Kitab hadis yang jumlahnya ada 6 itu, juga menghafal, mendengar musnadnya Imam Ahmad, kitab hadis-hadisnya Imam Al-Baihaqi, Mu'jam At-Tabrani, dan dia juga berhasil mengumpulkan 1000 juz dari juz-juz hadis, dari bagian-bagian hadis. Itu adalah derajat yang paling kecil daripada muhaddis. Banyak kelompok di sebelah itu mengatakan bahwa karena dia kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada hadis, tidak menghiraukan 4 mazhab, mereka sudah mengaku dirinya sebagai muhaddis atau ahli hadis. Dibuktikan banyak sekali meme-meme yang menerangkan seperti itu, mengindikasikan seperti itu. Padahal menurut Imam Ibnu Subki bahwa menjadi seorang muhaddis itu tidak mudah. Seorang muhaddis itu harus mengetahui sanad-sanad, harus mengetahui kelemahan hadis atau ilat-ilatnya hadis, harus mengetahui nama-nama rawi, harus mengetahui mana yang derajatnya tinggi dan mana yang derajatnya paling rendah atau yang derajatnya lebih rendah. Harus hafal terhadap beberapa jumlah yang banyak, beberapa hadis, beberapa matan hadis yang banyak. Dia juga pernah mendengar kutubus sittah, menghafal musnadnya Imam Ahmad, mengetahui atau menghafal sunan kitab-kitab hadisnya Imam Al-Baihaqi dan Mu'jamnya Imam At-Tabrani. Dan kemudian juga berhasil mengumpulkan setidaknya 1000 juz, 1000 bagian dari bagian-bagian hadis. Lah ini adalah derajat yang paling, tingkatan yang paling rendah dari seorang muhaddis. Maka kalau cuma tahu hadis beberapa saja, kemudian mengaku sebagai muhaddis, jelas pengakuan itu adalah pengakuannya. Kemudian, misalnya dia mendengar apa yang sudah saya sebutkan tadi, apa yang telah disebutkan oleh mu'alif tadi. Kemudian dia sudah berkeliling dari satu guru ke guru yang lain, menulis beberapa lapis kitab, menulis beberapa macam kitab atau karangan. Kemudian berbicara tentang ilatnya hadis, ini hadis yang lemah, ini hadis yang tidak lemah, yang kuat, ini hadis yang memenuhi standar atau ini yang tidak memenuhi standar, ini sanadnya demikian atau ini sanadnya demikian. Itu masih udda fi awali darajatil muhaddisin, masih dianggap sebagai permulaan derajatnya orang yang ahli hadis. Nanti Allah akan menambahkan sesuai dengan kehendak. Jadi secara langsung di sini diterangkan, menjadi seorang muhaddis itu bukan hal yang mudah. Tidak cukup dengan hanya mendengar hadis atau membaca beberapa bagian hadis saja, kemudian mampu menguraikannya sesuai dengan pikirannya sendiri, terus kemudian dikatakan sebagai ahli hadis. Tidak. Syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjadi seorang ahli hadis sangatlah ketat. Qala dawu sapa As-Sakhawi, Imam Sakhawi fil Jawahir wad Durari, yang dalam kitab Al-Jawahir wad Durar. Wal muktasiru, ing dawuh wal muktasir. Wal muktasiru lan utawi wong kang kacendak alas samai ing atase ngrungokaken iku layu sama ora den arani saka muktasir alas sama muhaddisan ing aran muhaddis. Bahkan wayur walan dan riwayatake an Malikin saking Imam Malik apa anal muktasir sak tenane wong kang kacendak alas samai ing atase ngrungokaken iku layu fodu ora dan alat anhu saking muktasir alas sama of al ulumu piro-piro ilmu. Dalam kitab Al-Jawahir wad Durur, Imam As-Sakhawi mengatakan orang yang cuma mendengarkan hadis, sebanyak apapun hadis yang pernah ia dengarkan, itu belum disebut sebagai muhaddis.
Bahkan Imam Malik lebih tegas lagi bahwa orang yang cuma mendengar tok, cara ngaji ini ngaji kupingan tok, la yukhadhu anhul ulum, tidak diperkenankan mengambil ilmu dari. Nah sekarang itu banyak orang itu yang belajar dari YouTube dengan melihat dan mendengar saja, tidak pernah ngoncei bagaimana kitab pengambilan dasar hukum atau yang disampaikan di dalam YouTube itu sendiri. Di video-video yang beredar terutama dari kalangan-kalangan sebelah diambil mentah-mentah tanpa ada penelitian atau kajian lebih dalam misalnya. Ini membahayakan. Orang-orang yang ngajinya cuma mendengar, apalagi kalau sekarang istilahnya cuma hasil dari googling saja, ini tidak bisa, tidak termasuk golongan orang-orang yang ilmunya kredibel. Artinya jangan mudah mengambil ilmu dari orang-orang yang seperti itu. Ya, yang paling baik adalah mengambil ilmu dari orang-orang yang keilmuannya ada sanadnya. Dia dapat dari mana, sanadnya jelas, seperti yang berlaku di kalangan ulama-ulama dan pencari ilmu dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah naungan Nahdlatul. Wabidzalika lan kelawan mengkono-mengkono mazkur araf tawruh sira annaman ing sak tenane wong nabadha kang ngalap masyaallah nabadha kang buang sapa man al madzahiba ing pira-pira mazhab al arba'ata kang al yauma ing dalem dina iki wa aqbala lan ngadhep sapa man alal hadisi ing atase hadis. Walam yakun lan ora ana sapa man iku jami'an kang ngumpulake li syuruti maring pira-pira syarat al-madzkurati kang den tutur apa syurut. Lam yakun. Moko ora ana sapa man iku min ahli hadisi kelawan ahli hadis. Bil makna kelawan makna al-urfi kang bangsa urfi. Falam yakun moko ora ana sapa man iku min ahli sunnati wal jamaati saking golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, dengan mengetahui ulasan yang sebelumnya, kita menjadi tahu bahwa orang yang membuang 4 mazhab, orang yang tidak bermadhabkan 4 mazhab tadi, orang yang sengaja meninggalkan 4 mazhab hari ini, kemudian dia memilih untuk belajar ilmu hadis, tapi tidak memenuhi syarat-syarat yang disebutkan tadi, mereka bukan termasuk ahli hadis. Ya mereka sama dengan kita sebagai pelajar hadis, bukan sebagai ahli hadis. Karena apa? Karena untuk menjadi seorang ahli hadis atau memenuhi kriteria sebagai muhaddis, ada syarat-syarat yang disebutkan tadi. Maka kalau cuma tidak mengikuti 4 mazhab lalu kemudian belajar hadis sendiri, mereka bukan disebut muhaddis. Ya sama dengan kita sebagai pelajar begitu saja. Kemudian karena mereka bukan ahli hadis, lalu mereka minta dijuluki sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dengan mereka langsung terjun ke hadis dan Al-Quran tanpa melibatkan mazhab, ya tidak sah. Karena untuk melibatkan atau untuk mempunyai istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada kriteria 4 hal tadi yang disebutkan di beberapa pertemuan yang lalu. Wal insanu lan utawi menungso iku layasiru ora dadi sapa insan iku ahli lil ilmi li ilmin maring ilmu bimujarradi iqbalihi kelawan meligine madhepe man alaihi ing atase ilmin wastighalihi lan ketungkuli man bihi kelawan ilmin hatta ahato hingga meliputi sapa man bi aksari masailihi kelawan akeh-akeh pira-pira masalah ilmin. Wasorot lan dadi apa aksar iku malakah utawa keahlian lahu kadwima.
Kama koyok barang, kama anal insana koyok oleh sakanane menungso. Iku layasiru ora dadi sapa insan iku fakihan kang ahli fikih au nahwiyan utawa kang ahli nahwu bimujarrad istighalihi kelawan meligine ketungkule man bil fikhi kelawan fikih awin nahwi utawa nahwu illa idza shara angin ari kalane ana apa al fikhu fikih awin nahwu utawa nahwu iku malakatan dadi malakah utawa dadi keahlian lahu kadhuim wala siyama apa maneh man wong laisa kang ora ana iku lahu kadhuim man apa ilmu bil hadisi kelawan hadis illa ismahu angin jenenge hadis aula ilma utawa ora ana ilmu iku maujud lahu kadhuim man illa bi ahaditsa angin kelawan pira-pira hadis wajadah kang nemu sapa man ing ahadis mansyuratan halikan den sebar fi butunil kutubi ing dalem pira-pira jerone kitab alati laisat kang ora ana apa kutub iku min kutubil hadisi saking pira-pira kitab hadis au fi safahatil majallati utawa ing dalem pira-pira lembarani majalah awil jaraidi utawa pira-pira surat wal jaraidi lan pira-pira surat kabar falaisa moko ora ana sapa man iku min ahlil hadisi saking ahli hadis fi syai'in ing dalem suwiji-wiji manusia seperti yang kita ketahui bersama bahwa manusia itu tidak langsung menjadi ahli ilmu dengan hanya dia berkecimpung terhadap ilmu dengan hanya dia merepotkan diri terhadap ilmu. Gampangan ini, orang itu tidak bisa langsung dikatakan sebagai ulama ketika dia bergelut dengan ilmu, ketika dia sibuk dengan ilmu, tidak. Hatta sampai dia meliputi beberapa masalah yang berhubungan dengan keilmuan itu dan kemudian dia mempunyai malakah atau kemampuan terhadap itu. Misalnya, ada orang suka terhadap ilmu falak, kemudian dia suka menghitung. Dengan dia menyibukkan diri di hari-harinya belajar ilmu falak, membaca kitab-kitab falak misalnya, ikut-ikutan praktek menghitung falak misalnya, tapi ternyata belum mempunyai kemampuan ke situ, belum malakah, ya belum dikatakan sebagai ahli falak. Ada orang misalnya dia tahu matematika, tahu istilah matematika, dia bisa berhitung, tapi ternyata masalah-masalah yang ada di dalam ilmu kematematikaan, di dalam ilmu matematika, dia tidak menguasai sepenuhnya, maka tidak bisa dia dinyatakan sebagai ahli matematika. Begitu pula ketika ada seseorang misalnya dia belajar ilmu fikih atau belajar ilmu nahwu, banyak kitab fikih yang dia baca, banyak kitab nahwu yang dia baca, banyak waktu yang dia habiskan untuk menyibukkan diri di dalam ilmu fikih dan ilmu nahwu misalnya. Tapi kalau ternyata dia tidak menguasai keilmuan nahwu, menguasai masalah-masalah yang ada di dalam ilmu fikih atau masalah-masalah yang ada di dalam ilmu nahwu, dia tidak langsung semata-mata menjadi faqih atau menjadi nahwi, tidak semata-mata menjadi ahli ilmu fikih atau ahli ilmu nahwu. Bisa dikatakan menjadi ahli ilmu fikih dan ahli ilmu nahwu kalau ternyata sudah mempunyai malakah atau kemampuan di bidang tersebut. Nah, apalagi orang yang tidak mempunyai ilmu tentang hadis, tidak tahu terhadap hadis, kecuali hanya tahu namanya saja misalnya. Atau dia tidak mendapat pengetahuan tentang hadis, kecuali hadis-hadis yang dia temukan di dalam beberapa kitab yang sudah terkenal. Atau mungkin dia menemukannya di dalam lembaran-lembaran surat kabar atau di dalam lembaran-lembaran majalah. Dia tahu hadis dari situ.
Dia tahu hadis hanya dari membaca, tidak pernah meneliti bagaimana riwayatnya dan lain sebagainya. Bahkan tidak bisa membedakan ini sahih atau dhaif misalnya. Yang seperti itu bukan disebut sebagai ahli hadis. Ya mereka itu sama dengan kita, yaitu orang-orang yang masih belajar. Kalau mungkin dikatakan sebagai pelajar hadis, oke. Karena memang melibatkan dirinya di dalam ilmu. Maka sangat tidak layak bila kemudian ada orang yang memang mengkonsentrasikan dirinya dalam pembelajaran hadis misalnya, tapi belum mencapai derajat sebagaimana ulama-ulama ahli hadis seperti Imam Al-Baihaqi, seperti Imam At-Tabrani dan lain sebagainya. Lalu dia mengatakan saya ini ahli hadis. Saya tidak mau terhadap 4 mazhab. Lebih baik saya mengikuti omongan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad. Ini omongan orang yang terlalu sombong dan tidak tahu seberapa beratnya dan seberapa ketatnya kriteria seseorang bisa dinyatakan sebagai ahli hadis. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa menjadi ahli hadis itu tidak mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, kalau ada orang yang karena dia tidak mengikuti 4 mazhab, karena dia mengambil Al-Quran dan hadis saja secara langsung, kemudian menyatakan dirinya sebagai ahli hadis, ini adalah pengakuan yang bohong, pengakuan yang tidak sah. Kemudian mereka mau dijuluki sebagai ahli sunnah wal jamaah. Oh, no, jangan. Tidak masuk kriteria ahli sunnah wal jamaah. Yang seperti ini jangan diikuti. Mereka tekstualis. Yang dipikirkan cuma yang mereka baca. Yang tidak mereka baca dianggap salah, padahal ada. Jangan ikut yang seperti ini. Ikut ahli sunnah wal jamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.